Mau kemana itu Batman terjebak sendirian? Linus Gaming. Ayo let's go. Tembakan dari Batman namun masih belum bisa mendapatkan seorang silence. Oh, Batman bakal ditinggalkan. One man show tapi drone tertembak. Wih, dia pakai shotgun kah? Ayo, I'm a Batman. Itu dia pakai shotgun kah? Shotgun. Oh, tadi enggak. Win. Oh, win ya. Makanya gue bingung kok bisa dengan jarak jauh itu. Dipukul. Aduh, feels bad banget untuk Batman. Betul. Turun, gak ada senjata, dipukul, gak kenok lawannya. Yes. Aduh, kena loh dia padahal. Ngehit loh itu. Tapi ya gimana ya? Linggis sama shotgun belum. Iya. Itu gue kira dia mau mukul pelurunya gitu. Karena Biar nggak ada kena. pepatah kata pas. Apa tuh? Jangan bawa pedang ke pertempuran senjata. Ah, itu dia. Jangan bawa linggis kalau lawan bawa shotgun. Ya, karena lo bukan Zoro yang bisa nangkis semua peluru. Iya. Kalau lo Zoro mungkin nggak apa-apa gitu. Lo mau hajar orang pakai shotgun kayak pakai M4 kayak nggak masalah gitu. Yap. Tapi baik lagi sih ya, nice try. Apa Gila. yang dilakuin kena loh. Ya. Dia nggak miss, maksudnya nggak sabun ya, nge-miss gitu. Ada effortnya lah. Kan ada effortnya dan effortnya tepat, cuma ya kalah keadaan. Iya, betul. Gak kalah skill, kalah keadaan. Kayaknya yang hampir mirip keadaannya juga banyak sih. Tadi The Xavier di awal-awal, di mana mereka jadi rebutan mobil juga, nge-zoning out Infinity. Terus tadi barusan mereka berpapasan juga dengan Sam 9. Ya cukup banyak lah. Tapi yang gua pertanyakan dengan circle yang tadi udah sempat kita lihat, saya ingat gua, Minas Generalnya sama Labyrinth itu kosong. Di saya kayaknya nggak ada yang ngambil deh. Kalau di Indo kan ada yang ngambil. VPE Minas, saya ingat gua. Oh iya, nggak main mereka ya? Nggak main. Iya. Nggak main. Biasanya VPE itu Minas, biasanya. Alright, itu dia yang sudah terrecall beberapa ingatan-ingatan manja zaman dulu. Tapi BN, pergerakan mereka seakan-akan ingin memburu pemain-pemain dari NFT. Spavel tertinggal di bagian belakang dengan vehicle yang dia punya dan silence dengan minimalis lootingnya. Ngotot ternyata untuk mencari keberadaan pemain dari NFT. Iya, tapi ya kita bakal juga tampaknya dari BN kali ini ya. Mereka pun sedang melakukan rotasi setelah 1 poin yang dikantongi di awal-awal. Tentunya membuat mereka harusnya lebih pede untuk masuki sisa game pada kali ini. Ya, sini dia yang kita lihat masih belum ada poin yang didapatkan oleh tim-tim dari Indonesia. Ingat tidak ada GD untuk game ini. Hanya ada Boom, Alter Ego dan juga NFT. Karena GD ada di grup D, gue ingatkan lagi. Dan entah kenapa gitu, ada klinik-klinik yang muncul di live chat dan bilang nggak hoki karena faktor caster. Nggak ngaruh. Nggak ada caster kalau timnya nggak perform, ya nggak bakal dapat WWCD gitu. Iya. Nggak ngaruh. Iya. Nggak ngaruh. Tidak ngaruh. Lah dulu BTR juara dunia yang kayak siapa? Iya. Waduh, cerita lama tuh. Ahli sejarah. Ahli sejarah. Jadi ahli sejarah. Ahli gua. sejarah, betul. Apa? Sebagai Ahli bukti aja. sejarah. Karena sejarah itu berguna untuk dipelajari. Ingat, dipelajari dan dikenang. Ya, dipelajari apa yang salah kita pelajari, apa yang benar kita pelajari juga. Tugas yang belum mendapatkan pengalaman sejarah adalah membuat sejarah baru untuk diri mereka sendiri. Itu dia. Itu Karena yang lagi diperjuangkan sama AE, Boom, NFT dan juga GD. itu dia, ngebangun sejarah kembali agar tim Indonesia bisa kembali mendapatkan titel juara untuk di PMPLCA. Alright, kita akhirnya melihat pergerakan dari Boom Esports kali ini. Di mana mobilnya nancep di tanah Miramar. Apakah sekarang ada update baru Miramar 2.0 dengan adanya pasir-pasir hisap yang bisa menghisap Oke lah, masuk. apapun yang ada di sekitar mereka. Oke, tapi kita bakal lihat dari Boom. Selamat nggak ya mobilnya? Sayang loh mereka di awal-awal kehilangan mobil. Iya, mobil tuh penting banget sih. Lu tanya kayak ke semua professional player tuh pasti mereka jawab mobil tuh penting banget bang di Miramar. Penting bang. banget. Apalagi buat di Miramar. Apalagi Sebenarnya buat bagi ya. semua map sih. Apalagi bagi. Iya. Itu nggak boleh sampai hancur, nggak boleh sampai hilang karena bagi itu untuk rotasi, untuk pindah lokasi, ngeflank itu enak banget. Cepet banget ya. Walaupun gampang ngepot, tapi ya gimana? Bagi yang punya pergerakan-pergerakan apa sih dibilangnya kalau di dunia otomotif itu loh, yang kayak pergerakannya tuh zigzagnya licin banget, akselerasi ya. Iya. Akselerasinya paling bagus lah dibandingkan mobil-mobil. Tapi nggak enak ya, sekali ban pecah susah banget. Nah, itu dia, makanya gue bilang. Apalagi ban pecah belakang satu aja. Itu. Udah nggak gerak. Ngepot ya, merepotkan sekali kalau sudah ngepot harus turun dengan cepat. Dan tentunya bagi kan terbuka banget, apalagi buat yang duduk di belakang. Makanya rata-rata orang naik bagi. Kalau nggak bener-bener terpaksa, pasti satu bagi satu orang. Iya, satu bagi satu orang. Tapi tentu untuk bagi ya, enaknya ya baik lagi pas buat nge-scouting enak, buat nge-flank enak.
buat jalan biasa juga enak. Yap. Tapi memang kalau untuk bagi itu resikonya adalah ban dipecahin. Itu. Bawa orang pun susah banget karena bakal jadi tameng bagi Betul. orang supirnya. Yap, Dan gampang banget untuk ibarat take down lah. Karena tipis nyawanya juga. betul. Nggak terlalu strong lah untuk armor dari baginya sendiri. Paling strong menurut gue Miramar ya jelas Tayo cuy. Tayo. Ceper juga kalau Keras lo banget mainin kan? di bagian gundukan-gundukan yang emang agak bergelombang, nutup angle dari bagian bawah juga. Dan itu dia, Tayonya diambil sama Geek Fam. Mika turun berbagi vehicle lagi, 4 vehicle untuk Geek Fam. Ini harusnya vehicle-vehicle yang kemungkinan besar diincar juga sama Bacon yang ada di bagian LL. Iya, tapi baik lagi sih kalau untuk beberapa kendaraan di Miramar, banyak juga yang bilang favoritnya adalah Coupe RB. Karena selain kenceng, selain juga jendela kecil, tebel juga Iya. dari nyawanya Coupe RB. Ah, betul. Oke. Dan gue lihat ada yang bilang, ini kenapa live-nya sepi? Bro, 11.000 masuk rumah lo juga rumah lo sumpek. Gak bakal masuk 11.000 orang masuk ke rumah lo. Full. Lo bisa bilang 11.000 sepi. Coba lo buka meet and greet gitu di rumah lo, masukin 11.000 orang. Kalau nggak engap-engap itu, ada yang masuk mungkin cuma jarinya doang, jempolnya doang gitu. Iya, tapi baik lagi sih ya, itu kan perspektif Pasta. Betul. Kalau menurut gue sih sudah cukup ramai dan baik lagi tanpa mereka, tanpa 11.000 yang nonton, tentu kita tidak mungkin semeriah ini. Iya betul, makanya buat teman-teman, let's go, di like dan juga di share. Tunjukkan kalau komunitas kita bisa semakin ramai lagi buat masuk ke rumahnya orang yang bilang 11.000 itu sepi. Naikin lah, jadi 50.000. Nah, Boleh terus lah. 50.000 lu bilang sepi, suruh Iya. datang ke rumah lu dah. Suramein rumahnya ya. Iya, Menjamu 50.000 komunitas PUBG Mobile. itu dia. Waduh, ngap-ngap tuh. Kayak semua properti dikeluarin dah. Sofa Iya. keluar, 50.000 pas. kasur keluar. Setengah GBK. Itu dia. Rumah lu segede apa bisa masuk segitu? GBK aja 50.000 udah agak sumpek sebenarnya. Udah mulai berisi lah ya. Keluar masuknya susah. Iya. Kita lihat nanti ya itu siapa namanya tadi Pas? Hilang ya? Waduh, udah hilang. Hilang. Lo bahas-bahas GBK, jangan-jangan PMGC di GBK. Aduh, waduh. Apakah GBK G-nya adalah bagian dari PMG? C. Cocok loginya boleh. Teknologi. Ntar dibikin lagi Mas Hanskuy. Apa? Dibikin lagi Mas Hanskuy. Oh. Kan Mas Hanskuy suka bikin fakta-fakta kan sekarang. Iya, kayak yang iya. di konten PUBG Mobile. FYP gitu kan. tiba-tiba kan. gitu-gitu. Boleh lah, boleh lah. Silakan lah. Let's go kuy, dimasak kuy. Buat para konspirator Yes. di sosmed sono, boleh lah. Kita harus ngucapin congratulations juga Apa? buat teman kita yang lagi happy sekarang. Apa? Kendaraannya. Apa? Sudah bisa dia naiki. Oh ya boleh lah. Boleh. Mantap. Jelly punya motor baru. Asik ya. Oke, kalau begitu back to the beat. Back to the game. 10 game, 10 menit hampir berlalu. Oh, jadi 10 game. 10 menit hampir berlalu untuk di Miramar kali ini. Dan yang kita lihat hanyalah rotasi, dan rotasi. Selain juga tadi ada penculikan satu pemain NFT yang dilakukan oleh BN. Iya, tapi selain itu kembali masuk ke mode cinta damai. Tidak ada yang fight, tidak ada Yap. penembakan, semuanya rotasi dan ngisi checkpoint masing-masing. Padahal gue udah senang banget tadi ngelihat Sunhawk kayak barbar dari early Wah, game. perang semua dari Tapi awal-awal. kok Miramar tiba-tiba semuanya gencatan senjata. Biasa Pas, seperti zaman dulu kita bilang, Miramar itu adalah map halu. Iya, map halu. 5 mobil rotasi, 2 kenok ternyata dia Gak kenal. nggak kenok ya. Terus apa dulu kambing gunung. Kambing gunung juga sudah mulai muncul di Miramar dan Okta lagi ngintip-ngintip. Kayaknya dia belum ngelihat Eagle Esport karena ada di bagian jalanan. Mungkin terdengar nggak ya? Kayaknya jarak segini kedenger- enggak ya? Enggak ya? belum. Enggak Belum. kedengeran Dikit lagi kedengeran. Ya, tapi kan tapi- biasa Pas, pro player tuh kelihatan. punya feeling dan ternyata udah kelihatan nih. Itu dia. Okta tadi langsung melihat Eagle dengan mata elangnya juga. Kali ini langsung ngintip dan melihat ada kendaraan meleduk dari tim Eagle Esport. Dan Okta sudah memberikan informasi kepada temennya bahwa hati-hati jangan buru-buru maju, masih ada tim yang mengisi dan gatekeeping di depan kita. Yap, itu dia. Dan ini dia dari back in time. Keluar sudah mereka dari bagian LL. Mereka ini geraknya udah ke arah atas. Mereka ngambil pinggiran Impala berarti. Dan harusnya sudah ada fight yang akan terjadi di mana Tem kehilangan Norman yang bukan Norman kali ini. Sudah dipulangkan ke arah lobby. Tinggal 3 pemain berarti dari Tem. Sudah ada 2 tim yang bonyok. 1 pemain mereka NFT dan juga Tem. Iya, tapi kita bakal juga tampaknya dari Four Rivals ya. Mereka pun sudah mengisi kali ini kandang kuda. Sudah melakukan split juga dan deket dengan mereka juga ada tim-tim lainnya. Yang pasti sementara ini bakal jadikan teman, Shine Like Diamond. Dan dijadikan ibaratnya ya partner dulu nih. Iya. Saling ngedefend di center circle. Betul, saling menguntungkan tentunya untuk tidak beradu tembak di momen ini. Dijaga split position dan Demroot. Itu dia, agak sedikit offside seperti posisinya dia. Dan diamankan langsung oleh pemain dari Bruri Ram. 1 knock tanpa finishing.
sudah dilakukan oleh Bro Riram. Kali ini langsung masuk ke bagian dalam rumah mengamankan posisinya. Sementara Snipes ngelihat satu main dan di tapping. Damage yang masuk namun Kengso masih bisa bertahan di atas gudang dewa. Ya, kita bakal juga tampakkan dari seorang Snipes bakal melakukan tapping-tapping kah? Kali ini masih coba untuk mencari informasi, masih coba untuk memantau sekitaran area mereka. Snipes coba untuk melihat kiri kanan, high ground advantage yang mereka miliki pasti juga sangat bermanfaat untuk menentukan next step mereka. Yes, betul. Dan melihat beberapa pergerakan bahkan dari Yudu sudah mulai menembak menuju ke arah Geek Fam. Satu knock berhasil diamankan kali ini dan boom, ada di bagian belakang dari Beacon Time kali ini. Menjadi buntut rotasi dari Beacon Time. Belum ada huru-hara yang terjadi tapi harusnya bentar lagi bakal fight. Karena Shirty harusnya kelihatan oleh pemain-pemain dari Boom Esports. Ini dia Boom, sudah mulai turun melihat ke arah pom bensin. Sudah mulai mengekerkah? Belum ada kekeran untuk menembak. Ternyata Boom tidak ingin mancing perang di menit ini. Iya, tapi kita bakal ditambahkan dari tim Yudo Lions kali ini bakal coba untuk bertahan, bakal coba untuk ngintip. Dan high ground advantage mereka miliki tentu bisa jadi pedang bermata dua andaikan ada yang mengisi sisi belakang mereka. Ya, tapi dijagain. Mereka Betul. split 3-1 nggak sepenuhnya mereka juga untuk langsung menginvestasikan semua player mereka menuju ke arah lawan di bagian low ground. Mereka pun masih coba untuk defense dan berpindah posisi menuju ke arah Minas Generales kali ini, dimana kita bakal lihat dari Sam9 dan juga dari tim Alter Ego cukup berdekatan. Ini tadi Minas Generales tuh kosong, Laminita kosong. Sekarang sudah mulai banyak yang mengisi karena menjadi poros untuk circle yang ketiga. Dan yang nonton ternyata beraneka ragam flow. Ada yang datang dari mana nih? Dari Sidoarjo, Palembang, Lombok, Palu, Sumbawa. Mana lagi nih? Dari Sabang, ada Maluku juga, Medan hadir, Merauke hadir, Bondowoso juga hadir. Waduh, Cikarang mantap. Ini yang suka dilewatin kalau mau lintas Pulau Jawa ya. Ke Jogja, Ke Jogja, kemana-mana. Gitu ya. Gorontalo juga ada flow. Wih, Batam, waduh temen gua ada tuh. Yang beli HP dikirim dari Batam. Oh iya, banyak. Terus ada Tangerang. AE, wah pendukung AE tiba-tiba muncul kan. Terus ada Jogja juga, Palu, Kalteng, banyak banget yang dari Sabang sampai Merauke. Let's go, kita kompakin lagi buat komunitas PUBG Mobile di Indonesia. Ramaikan lagi. Ramaikan terus, dukungan juga disatukan, doa disatukan karena tentunya kita bakal melihat kali ini tim Indonesia bertahan dan juga berjuang selama 4 minggu ke depan. 3 minggu Liga dan 1 minggu untuk Grand Final. Iya, dan ternyata ada yang nyelip dari Purwokerto, ada yang dari Kebumen juga. Kepriwe kabare? Wis mangan duduk mas. Wis maghrib ke lo. Apakah sudah makan dia di maghrib ini sambil ngeliatin, waduh drone tiba-tiba kenceng. Dan tiba-tiba melambat lagi sambil melihat dua tim yang sedari tadi sudah bertukar peluru panas. Tapi belum ada hasil yang benar-benar komit atau hasil yang benar-benar deep mereka lakukan. Malah yang deep Boom Esports dan juga Beacon. Ini yang tadi gue prediksi akan ada pertemuan antara Beacon dan juga Boom karena jalur rotasi mereka serupa tapi tak sama. Iya, tapi kita bakal juga tampakkan dari seorang Ice bakal melakukan spray down demi spray down menuju ke arah lawan-lawan sekitarnya. Tapi dengan zona ketiga menutup, zona keempat itu akan mempertemukan berbagai tim nantinya yang tentunya akan maksa mereka juga untuk fight masuk ke zona kelima. Boom masih split 3-1 juga di mana Rezi kali ini coba mendekat ke arah tim NFT yang tentu tidak ingin kita lihat ada fight di antara dua tim Indonesia begitu awal dalam game kali ini. Tapi apa boleh buat, fair play is fair play. Rezi menggunakan teknik lompat pukul, melakukan spray dan menuju ke arah Ramones dan gagal mendapatkan Ramones yang arah tepat di depannya tadi. Betul, dempet banget dan circle bouncing ke arah sebelah kiri dari circle sebelumnya. Wow, membuat repot Beacon, Boom, Xavier, NFT. Mereka harus menentukan jalur rotasi mereka yang berikutnya lagi. Tapi berbeda untuk Alter Ego karena mereka sudah mengamankan bagian pinggir dari Labendita. Iya, tapi kita bakal juga tampakkan dari Aumstyle bakal langsung lempar utility menuju ke arah depan. Boboho sudah knock out membuat keadaannya sedikit tidak berimbang bagi kali ini tim Boom. Tapi Beacon, Aumstyle menggunakan DBS melakukan spray through the smoke, belum menemukan targetnya dan Aumstyle shot demi shot gagal menemukan seorang Yami. Okta masih dalam posisi knockout kali ini. Boom tinggal 2 player masih aktif, Beacon masih punya 3. Kali ini jumlahnya berlawanan dengan tim Boom. Rezi nggak bisa juga menyatu dengan mudah menuju ke arah anggota-anggota Boom lainnya. Dan kali ini dari Ice lempar granat. Apakah bakal connect? Dan ternyata belum bisa menumbangkan ataupun nge-end pemain dari Boom. Betul, ada cicilan damage tadi yang diberikan ke arah salah satu pemain dari Boom Esports. Tapi Boom masih bisa bertahan dengan 3 pemain mereka. Tapi Face Clan berdempetan dengan Geek Fam. 2 pemain sudah mulai menabrak menuju ke arah bangunan hancur. Apakah bisa mendapatkan pemain Face yang mundur ke bagian belakang? Tapi Face Clan berhasil menyelamatkan posisi mereka karena ada backup fire dari Tony Kurniawan. Datang dari arah compound seberang sana. Tapi posisi dari Face Clan
kali ini mereka sudah masuk ke dalam circle, mereka bakal berusaha untuk membatasi pergerakan dari Geek Fam. Bahkan split yang mereka lakukan dari FaZe Clan sudah kembali mereka regroup untuk bisa komit menghadapi Geek Fam sewaktu-waktu Geek menabrak ke arah compound dari FaZe Clan. Yap, tapi kita bakal juga tampaknya dari FaZe Clan. Mereka pun kali ini harus maju, harus coba ngedefend compound mereka karena area yang mereka kuasai nggak terlalu luas nih Pasta. Ada kandang yang memang kebuka banget, gudang lah kita bilang ya, dan juga rumah kecil yang pastinya bakal membuat mereka cukup mudah dipantau oleh tim-tim sekitar area mereka. Betul, tapi pede banget ternyata di FaZe Clan untuk membuka tembakan mereka, memaksa Geek mencari jalur lain untuk bergerak masuk ke dalam zona. Walaupun Geek sudah mendapatkan bagian pinggiran dari zona, tapi posisi mereka masih belum terlalu aman. Dan boom, bertemu dengan satu lawan yang tidak mereka inginkan. Okta tumbang kali ini, ditembak lagi sama Xavier. Angle free ke arah Yami, Frankie dan Lamborghini. Sebuah double shoot yang berhasil memulangkan Yami menuju ke arah lobby. Boom, benar-benar dibuat bonyok tak berkutik. Last man standings untuk Boom Esports kali ini. Iya, tampaknya kali ini situasi tidak terlalu baik bagi Boom setelah #2. Kali ini mereka dalam keadaan cukup sulit juga. Tapi tim-tim lain pas masih utuh nih, 16 tim hingga masuki menit 18 saat ini. Tim-tim yang bertahan pun banyak yang sudah bonyok. NFT sudah masuk juga menuju ke arah kandang kuda yang diisi oleh tim BN. Tim yang membuat mereka pinjang di awal-awal. Iya, betul. Kali ini diajak perang sama tim NFT. Swavel, close combat. Oh, dia terbakar. Rapi Asmara. Di dalam ternyata sudah ada lemparan molotov dari Swavel sendiri yang membatasi pergerakan dia sendiri. Dua pemain dari NFT dibuat bonyok begitu saja. NFT kali ini hanya menyisakan satu pemain terakhir. Dua tim Indonesia sudah cukup bonyok, bahkan Boom sudah dipulangkan ke arah lobby flow. Yap, tapi tentu kita bakal juga tampaknya masih ada perjuangan dari Alter Ego yang masih punya 4 player mereka memasuki late game kali ini. Tapi lihat dari Shirties dan juga Bacon, mereka pun akan coba menerobos pertahanan lawan, akan mendobrak pertahanan dari tim Brewery Ram, teman senegara dia kali ini karena mereka memperebutkan space yang sama, high ground dari ujung Labandita. Ini battle di top untuk overall leaderboard antara Baker dan juga Brewery Ram karena mereka ada di peringkat 2 dan 3 untuk sementara ini. Kelihatan terus the smoke, tapi Noise yang menerima damage lebih dalam diberikan oleh lawannya tadi. Brewery Ram masih bisa bergerak masuk menuju ke bagian atas dari Labandita sambil mengintip dan melakukan healing. Langsung saja mencari informasi tambahan menuju ke arah Bacon. Apakah babinya bakal berhasil masuk ke arah play zone berikutnya? Mereka butuh bergerak sedikit dan ada gempuran lain yang harus dihadapi oleh Bacon karena Yudu juga mengganggu di arah depan mereka. Iya, tapi tentu kita bakal juga tampaknya dari tim Brewery Ram. Mereka pun dalam keadaan yang cukup bonyok. Meskipun Bacon depan mereka benar-benar vulnerable, tapi Smoke menyelamatkan mereka sementara waktu ini. Brewery Ram mau kemana Sky Only? Zona akan mental, dia nggak bisa kemana-mana dan Frankie mendapatkan shot yang begitu baik, bahkan kayaknya headshot tadi menuju ke arah pemain dari Brewery Ram. Wah, pede banget coy, Frankie pede banget 1 lawan 3. Itu dia berhasil kami cicilannya berhasil tapi belum bisa mendapatkan knockdown sama sekali. Frankie bakal menerobos ke arah sebelah kanan dan headshot. One man show. Frankie, ya ampun, strongnya sama kayak Frankie yang ada di One Piece bro. Itu strong banget 1 lawan 3 dan Bacon langsung dipulangkan ke arah lobby. Masya Allah, sakit banget damage-nya. Ramones dapetin knock, kali ini dapetin 2 knock, bahkan memulangkan tim BN meskipun juga harus pulang ke arah lobby. Paling tidak kata NFT, lu yang pincangin gue yang pulangin lu. Sama-sama saling menarik kaki dan NFT juga bakal menyusul pulang ke arah lobby. Ada satu pemain dari tim Yudu yang bakal kelihatan namun belum ada tembakan yang diberikan. Dan Eagle Esports masih ada 3 pemain mereka. 3 kalau Namsin berhasil diselamatkan, berhasil ternyata 3 berarti. Kali ini dari tim Eagle Esports, mereka pun masih bertahan. Namshin sudah melakukan healing bahkan full health kembali. Dan Face of Face masih lengkap berempat tanpa ada perang sama sekali yang mereka lalui. Baru sekarang nih mereka dengan kekuatan full harus perang dengan tim-tim sekitar area mereka dengan split 2-2 yang sudah mereka lakukan. Betul, split mereka sudah cukup bagus, tapi hasilnya apakah bakal bagus untuk di game yang kedua pada hari ini? Yudu sudah mulai mengontrol setupnya mereka, 2 orang di bagian rumah panjang, 2 orang yang lagi bakal berada di bagian perbukitan depan sana, menghadapi Eagle Esports, 1 orang ngepron, kelihatan bos, Namsin ngapain? Kelihatan sama-sama Vintores, ini dia, split mematikan dari FaZe Clan kembali terlihat, tapi dari Alter Ego mereka bakal beradu jarak dekat, bertemu dengan 1 lawan yang cukup tangguh, Artem di bagian luar sana, last man standing, Free Fire diberikan dari seorang Renari, berhasil mendapatkan 1 tapi untuk 2 lainnya tidak berhasil dikontrol. 3 tim Indonesia sudah dipulangkan karena lobby. Nice try untuk game yang kedua. Yes, nice try banget. Zona yang begitu sulit kali ini memotong dari bagian low ground ke high ground ke
low ground ke high ground lagi. Betul. Membuat banyak sekali tim yang termakan di zona kita yang kelima. Dari 16 pasta, tiba-tiba langsung jadi 8 tim hanya dalam 3 zona. Betul sekali, sebuah pengikisan yang begitu massal terjadi, begitu cepat terjadi, dan Sam9 mereka berusaha naik ke arah perbukitan kecil di arah mereka, dan Yudu dengan split yang mereka lakukan, mereka sudah bisa mengontrol area mereka, tapi mereka harus memikirkan langkah yang harus mereka bangun untuk masuk ke zona berikutnya. Dan Infinity dipulangkan juga ke arah lobby. Thailand sini berganti dipulangkan dan Forevos close combat bersama dengan Sam9. Pemburu Wah. bertahan di balik kendaraan, berlari melewati smoke deposit, tidak melihatnya, tapi lihat dari Shine Like Diamond malah menumbangkan juga pemain-pemain dari Sam9. Pemburu di belakang karena lobby menyisakan 6 tim di game kali ini dengan 20 player masih remaining juga. FaZe Clan masih utuh. Putra! Shine Like Diamond mendapatkan knock demi knock menuju arah tim Sam9 yang tentunya akan menambah Kelar. jumlah elimination mereka, dan Sam9 pulang ke arah lobby. Gila, itu fight yang intens banget terjadi, dan kali ini lagi-lagi kita melihat dominasi dari tim Thailand. Ada FaZe Clan, Buriram, lalu ada Time juga yang bertahan. 3 tim Thailand, 1 tim Malaysia, dan 1 tim dari Vietnam bertahan untuk 5 tim terakhir di menit ke-22 circle yang ke-6. Iya, kita bakal lihat juga tampaknya dari My Name Key masih bertahan seorang diri di sayap-sayap pesawat. Belum banyak bergerak, belum banyak pindah posisi, dan kali ini dari tim Yudo Lions, Shambil dan kawan-kawan pun coba nge-push menuju ke arah pinggiran dari area zona. So far kita lihat mereka split juga, kali ini terlihat 2-1 di layar kita, dan tampaknya FaZe Clan, sang raja, termuncul juga dan bakal melakukan split dan menuju ke arah tim Yudo Lions yang arah tepat di depannya. Granat tentu dikokangan juga oleh seorang Tony Kurniawan, dilontarkan satu persatu menuju ke arah Yudo Lions. Kali ini adik lo terkena granat dari adik Tony K kali ini. Dan satu lagi dilempar, apakah bakal connect, apakah bakal menumbangkan? Olio juga terkena splash yang begitu sakit, dan ada flank maut dilakukan oleh seorang Vintores. Gila men, tapi satu orang tertangkap di bagian belakang. Lika ada tumbang, dan Vintores sebuah flank yang hampir saja mendapatkan satu pemain dari Yudo Alliance yang ada di balik sebuah gundukan. Tan ini dia Tem juga menyapu bersih beberapa pemain yang ada di bagian pinggiran mangkuk dari Labenditanya. Tem masih bertahan dengan 3 pemain mereka, dan ada tembakan juga datang dari Shine Like Diamond. Sebuah percobaan dari Kwan Ji yang belum bisa mendapatkan hasil apapun, tapi granat bakal segera dimasak, akan dilemparkan menuju ke arah Yudo, dan dia tertembak entah dari bagian mana. Ternyata SLD berhasil menumbangkan satu persatu pemain yang sedang berfokus ke arah tim lain. 4-way showdown terjadi di menit 24. Iya, tampaknya Yudo Lions diselamatkan juga oleh tim-tim sekitar dan menggunakan timing tersebut untuk reset kembali. Coba kembali mengambil posisi mereka yang tadi sempat terpuruk untuk kembali ready to fight kali ini. Tem sekarang ada mengisi bagian belakang dari tim Yudo Lions, tapi FaZe Clan pun tidak membiarkan Tem begitu bebas menembak, tapi Tony Kurniawan juga ditumbangkan. Olio bakal bertahan dan bakal nge-push menuju ke arah lawannya, tapi FaZe Clan diratakan oleh tim Yudo Lions. Malaysia Pride di bos langsung mendobrak dari barisan kanan, tadi berhasil memulangkan FaZe Clan menuju ke arah lobby, dan 3 tim tersisa. Kali ini Tem hanya menyisakan last man standing mereka, Baby tersisa. Belum ada pengecekan detail dari Shine Like Diamond, ini bakal menjadi huru hara dan bombardir. Kalau misalkan Baby nggak dicek, dicek. Kayaknya ketahuan. Betul. Tapi Baby dia masih nggak mau terlalu banyak bergerak, masih coba bertahan, masih berharap tidak ketahuan. Dan tampaknya Baby beranikan diri, sudah ketahuan oleh Trong Zin kali ini. Tapi lihat Kwan Ji, dia pun tertumbangkan. Baby tampaknya nggak jadi tumbang, kata dia asik masih bertahan kali ini. Betul, ada bantuan ternyata datang dari seorang Revo Boy. Yudo Alliance secara tidak langsung mereka membantu posisi dari seorang Baby. 2 pemain dari Shine Like Diamond terjebak di bagian belakang. Ini circle yang ke-7 dan akan tertutup untuk 3 detik lagi. Smap masih berusaha untuk mencari vision menuju ke arah pemain-pemain dari tim Yudo Alliance. Sekali tembakan datang namun masih tercover dengan sebuah gundukan. 3 lawan 3 sebenarnya, dan Tem Baby yang bakal menjadi wasit dari kedua tim lain lagi. Kata dia, Prit, pertandingan dimulai. Betul. Yudo Lions melawan Shine Like Diamond 3 versus 3. Baby tentu akan mengalami keuntungan terbesar dengan tidak ikutan fight, tapi Revo Boy mendapatkan seorang Trong, dan Gosu Smap akan bertahan 2 lawan 3 saat ini. Yes, ini Baby masih bertahan ternyata. Belum tahu, mungkin dari Yudo Alliance kalau di bagian kanan masih ada 1 pemain lagi yang mengendap-endap di bagian kanan dari formasi Yudo kali ini. 2 pemain tersisa dari Shine Like Diamond, apakah bisa
mendapatkan pemain-pemain dari Yudu. Ya, dan adik Luke untuk kedua kalinya masuk ke PMPLCA. Ketiga kali ganti nama jadi kakak Luke. Jadi kakak, udah nggak adik lagi ya? Udah bukan. Udah jadi abang-abangan. Bukan adik-adik lagi. Udah jadi abang-abangan. Jadi kakak jadi kakak ya, atau Tapi abang-abangan. Gue bangga gitu melihat pemain-pemain muda yang di PMPL saya pertama mungkin nggak terlalu maksimal. Tapi PMPL kedua saya mereka punya kesempatan lagi, mereka punya chance lagi, dan dia pengalaman yang mereka ambil di first try mereka bahkan dipergunakan di second try mereka. So ya, tentu kembali sebagai antusias dari PUBG Mobile, gue ingin melihat tim-tim yang sebelumnya berusaha maksimal, bisa maksimal di kesempatan kali ini. Betul, tapi ini Bevi mau maksimal gimana lagi? Wah, trapnya abis. gila, Trapnya bagus dari tim Yuda Lions. Lempar molotov ke dalam, lempar granat ke arah jendela. Karena Betul. dia tahu nggak mungkin lewat pintu. Yes. Gua spray kalau pintu. Itu udah di spread move cuy dari Itu- Bevi-nya. Itu udah chemistry. Iya. Bagus banget sih. Tapi Dan itu lihat, kayak Bevi lu mau lewat pintu juga bakal bonyok, mau lewat jendela juga pasti bakal bonyok. tapi ini SLD abis sih Pak. Shine Like Diamond pasti abis. Iya. Karena lihat forting yang dia punya Repo Boy. Ini begitu perfect. Bencana bagi tim SLD karena Betul. langsung menghadap ke arah mereka. Forting yang sudah setup Betul. terlebih dahulu. Satu poin lagi mungkin yang bisa dianalisa untuk di last moment ini adalah circle. What? Menuju ke arah Yudu tapi miss moment dari arah tim Yudu. Satu anggota mereka tumbuh dan kolongnya bakal kelihatan. Hanya bisa bersembunyi di balik sebuah ban yang cukup tipis. Beberapa tembakan dari seorang adik Luke mengincar posisi dari seorang Repo Boy yang ada di sebelah kanan. Semua kolong mobilnya bakal ditembakin, S12K? diledakin. Mau gerak kemana lagi Repo Boy kali ini, dan revive untungnya berhasil dilakukan. Olio berhasil mendekat menuju ke arah adik Luke untuk diselamatkan. Wah, adik Luke sudah tidak megang utility lagi. Repo Boy bahkan dihujani granat. Apakah bakal connect? Dan ternyata tidak. Forting yang dimiliki masih bisa untuk menahan pergerakan dari granatnya. Dan tampaknya adik Luke juga mendapatkan satu player dari tim SLD. Gosu knockdown. Apakah knocked out? Karena tinggal Smap yang bertahan di sisi belakang menahan sakitnya Blue Zone. Kalau jadi Smap, udah nggak apa-apa. Tumbang oleh Blue Zone. Betul. Give the winner chicken dinner ke Yudo Alliance. Di mana dari tim Yudo Alliance kali ini sudah mengantongi total 10